Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mulis Fanani. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai tugas dari mata kuliah Big Data. Tugas berikut yaitu meresum artikel atau jurnal terkait penelitian implementasi dari Big Data. Judul dari artikel berikut adalah Implementasi Big Data dan Kecerdasan Artifisial untuk Statistika Official. Ini adalah jurnal dari BPS. Untuk mengadopsi teknologi Big Data dan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan produksi statistik resmi dari BPS. Implementasi Big Data dan kecerdasan artifisial dan statistik ofisial, yaitu pemanfaatan data luminositas sebagai proksi indikator ekonomi. Data luminositas malam hari yaitu adalah foto dari satelit di malam hari untuk memetakan wilayah atau bumi. Yang kedua yaitu korelasi dengan aktivitas ekonomi. Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan adanya hubungan yang kuat antara emisi cahaya tanpa inframerah dekat yang diamati satelit dengan populasi, aktivitas ekonomi, dan konsumsi listrik di suatu wilayah. Jadi ketika satelit mengcapture wilayah di bumi, di situ dia akan mendeteksi mana wilayah yang intensitas cahayanya tinggi dan yang tidak. Dan dari penelitian-penelitian sebelumnya, ketika suatu wilayah atau daerah yang memiliki intensitas yang tinggi cahayanya, berarti di situ ada korelasi dengan tingkat aktivitas ekonominya. Ya, ini make sense karena wilayah-wilayah yang banyak penduduk dan di situ banyak produktivitas, pasti di situ akan banyak energi listrik yang dipakai. Pemanfaatan citra satelit dan machine learning. Dari data citra satelit tadi, machine learning bertugas untuk mengestimasi indeks pembangunan desa, bisa juga untuk pemetaan kemiskinan dan klasifikasi tutupan lahan. Dari peta di atas tadi juga bisa dilihat mana wilayah miskin, mana wilayah lahan yang tertutup atau yang berkembang. Yang kedua yaitu pemanfaatan mobile position data atau MDP. Manfaatnya yaitu untuk mengidentifikasi rumah dan tempat kerja. Yang kedua yaitu delineasi wilayah metropolitan. Yang ketiga yaitu statistik pariwisata. Manfaat yang lain dari Big Data yaitu klasifikasi fase tanaman padi dengan Deep Learning. Nah, Deep Learningnya udah masuk fungsi dari AI, yaitu yang pertama memiliki akurasi yang tinggi, yang kedua memanfaatkan statistik pertanian, dan yang ketiga yaitu potensi pengembangan. Analisis fenomena sosial media dan berita online. Jadi teknologi Big Data ini di BPS juga bisa dimanfaatkan untuk menganalisa fenomena sosial, di mana data-data dari sosial media, berita online dan sebagainya setiap hari membanjiri internet kita. Sehingga ketika itu dimanfaatkan dengan teknologi Big Data, maka akan bisa kita ambil insight-insight dari data yang banjir tersebut, dari banjir di data itu. Yang selanjutnya yaitu Automatic Man Map Generator untuk berita bencana alam. Yang pertama yaitu tekniknya yaitu mengekstraksi informasi penting. Jadi di sini BPS berhasil mengembangkan Automatic Min Map Generator yang mengekstrak informasi penting dari artikel berita bencana alam. Ketika ada bencana alam, banyak berita online yang memberitakannya. Di sini aplikasi Big Data-nya mampu untuk mengekstrak, memilah, dan mendeteksi berita-berita terkait bencana alam. Tujuannya yaitu untuk menganalisa cepat dan efisien. Ketika cara analisisnya menggunakan cara manual, ini akan membutuhkan banyak waktu dan akhirnya pemerintah tidak akan bisa cepat dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya yaitu BPS Indonesia telah mengadopsi teknologi Big Data dan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan produksi statistik resmi. Berbagai pendekatan inovatif telah diterapkan, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, seperti pemetaan data luminositas, citra satelit, mobile positioning data, dan analisa fenomena sosial media. Hasil-hasil yang dicapai menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam memperkaya dan mempercepat penyediaan statistik ofisial yang lebih akurat, responsif, dan terhadap kebutuhan pengguna. Yang di sini ya BPS bekerja untuk pemerintah Indonesia.